Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Rabu 16 Februari 2022. Judul renungan, Hidup oleh Kasih. Diambil dari Nats 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Johan dan istrinya dikaruniai dan dipercayakan oleh Allah untuk membesarkan keempat anak-anaknya. Mereka mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Pujian, firman, doa, dan penyembahan tidak henti-hentinya berkumandang dari mezbah keluarga ini. Mereka sangat mencintai Tuhan dan menerapkan ajaran firman Tuhan, takut akan Tuhan, dan mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Kasih sayang Tuhan hidup dalam keluarga ini. Keluarga Johan adalah contoh menghidupi prinsip firman Tuhan dengan penuh kasih sayang. Contoh orang tua yang mengasihi Allah dan membawa seluruh anggota keluarganya untuk hidup di dalam kasih Allah. Renungan hari ini berbicara tentang hidup oleh kasih atau agape. Kasih merupakan karakter dari pribadi Allah. Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita dalam karya Kristus Yesus. Inilah misi terbesar dalam sejarah penyelamatan umat manusia. Kasih itu dimulai dari Allah dan berakar di dalam Allah. Dia terlebih dahulu mengasihi manusia. Kasih-Nya dinyatakan melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Kasih-Nya membentuk dan mengilhami manusia untuk mengasihi. Allah mengasihi karena hakikatnya adalah kasih. Tidak ada objek yang wajar bagi kasih-Nya. Kasih Allah bagi manusia tidak bergantung pada keadaan manusia, tetapi bergantung pada hakikat Allah sendiri. Ia mengasihi karena memang dirinya adalah kasih. Pernyataan kasih Allah kepada manusia dinyatakan dengan cara mengutus anaknya yang tunggal, satu-satunya, yaitu Kristus Yesus. Allah yang berinisiatif. Tidak ada pribadi yang lain, dan tidak ada cara yang lain untuk menyelamatkan manusia. Hanya ada satu-satunya pribadi dan satu-satunya cara, yaitu oleh Kristus Yesus. Hanya darah Sang Anak Domba Allah yang dapat menyucikan dosa-dosa manusia dan menyelamatkannya dari hukuman kekal. Sehingga setiap manusia yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Hidup di dalam kasih untuk mengasihi Allah dan sesama bukanlah sekedar suatu ide dan program yang dapat dikejar untuk mencapai target. Hidup di dalam kasih dan hidup oleh kasih adalah karya Roh Kudus di dalam diri setiap orang percaya. Kasih yang harus bersumber dari pengenalan dan relasi dengan Allah. Allah telah membuktikan kasih-Nya. Ia rela membayar harga yang mahal untuk mengutus anaknya ke dalam dunia supaya kita beroleh hidup yang kekal. Inilah bukti terbesar dari kesempurnaan kasih Allah bagi umat manusia. Bagi kita semua yang percaya kepadanya, marilah kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Hanya kasih Allah yang dapat mengubah orang-orang berdosa untuk hidup bagi kemuliaan Allah. Soli Deo Gloria.